وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Masyarakat muslimin dan muslimat sidang salat zuhur yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikatnya mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi mizan hasanah timbangan amal kebaikan kita kelak nanti ada panggilan Allah di yaumul qiyamah. Ikhwan dan akhwat sekalian, meneruskan kajian kita tentang 12 kaidah, 12 rumus ketika kita menghadapi ujian dan cobaan. Kemarin telah sampai di nomor 7 ya. Nomor 7, betul? Dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat 214, bukan? Hah? 155 Al-Baqarah 214 sudah? Sudah. Berarti sekarang Al-Baqarah 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan menguji kalian. Lihat, Allah menyelipkan dua harfut ta'kid di situ, dua huruf penekanan. Nanti itu belajar bahasa Arab insyaallah dan namanya harfut ta'kid, huruf penekanan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, lam pertama, wala lam taukid situ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, yang kedua nun tasydid. Bahasa Arabnya di Al-Quran bahasa Arab. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kata Allah, kami pasti akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Lihat, syai' itu dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak ada artinya gitu. Bisyai'in, dengan sedikit kan artinya. Nanti banyak ada sedikit, bisyai', sedikit aja gitu. Kalau kita Allah Azza wa Jalla mengatakan situ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan menguji kalian, pasti nggak mungkin tidak. Pasti kami akan mencoba kalian, pasti nggak mungkin tidak. Bisyai'in, dengan sedikit. Jadi ujian yang kita terima di dunia ini pada hakikatnya cuma sedikit, ikhwan. Hanya sedikit, karena Allah jelas menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit rasa lapar. وَبِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dengan sedikit ketakutan dan rasa lapar. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, dan juga kekurangan harta. وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dan juga jiwa dan juga buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tentunya ikhwan, pada hakikatnya seberat apapun ujian, musibah, cobaan yang diterima kita di dunia ini, pada hakikatnya itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena dua hal alasannya kata para ulama. Yang pertama, sedikit ujian yang diterima oleh kita itu sedikit di dunia dibandingkan ujian yang kita terima di dunia ini sedikit dibandingkan
dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga jika kita sabar. Ujian yang kita terima di dunia ini sedikit, sangat sedikit bahkan, dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita terima di surga dengan syarat kita sabar, ridha, dengan syarat sabar dan ridha akan ujian tersebut. Sedikit. Ketika kita mau sabar sebentar saja, sejenak saja di dunia ini, maka insyaallah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan ganjaran yang jauh luar biasa, yaitu berupa surganya Allah, yang di dalamnya tidak ada kesedihan, yang di dalamnya tidak ada rasa tangis, yang di dalam tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada sama sekali. Yang ada sebaliknya, di surga Allah hanya ada kesenangan, di surga Allah hanya ada kebahagiaan, di surga Allah hanya ada kenikmatan yang sangat besar luar biasa yang Allah gambarkan begitu di Rasulullah gambarkan dalam hadis yang sahih. Ya, sedikit. Jadi ujiannya ketika, oleh karena itu kalau kita ditimpa ujian berat, cobaan berat, mungkin ingat ayat ini dan ingat nih, kalau anak sabar, anak ridho akan ujian cobaan yang Allah berikan kepada anak, balasannya surga. Begitu dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita terima nanti di surga dengan syarat sabar dan ridho, maka ujian yang kita terima hanya sedikit. Yang kedua kata para ulama, kenapa sedikit? Kenapa ujian, cobaan, musibah, kesengsaraan yang diterima manusia itu di dunia ini sedikit? Kenapa? Kata para ulama, yang kedua sebabnya adalah dibandingkan dengan kesengsaraan di neraka nantinya. Dibandingkan dengan kesengsaraan di neraka, maka ujian di dunia, cobaan di dunia, musibah di dunia tidak ada apa-apa, sedikit pun tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Dibandingkan dengan kesengsaraan, kepedihan, siksa, azab di neraka Allah bagi orang yang tidak mau sabar nih, bagi orang yang tidak mau ridha akan ujian Allah, maka ujian di dunia sedikit dibandingkan dengan siksanya Allah nanti di neraka Allah Subhanahu. Karena ingat baik-baik ya, ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, ingat dua hal nih, surga dan neraka. Kalau kita bersabar, kalau kita ridha akan ujian tersebut, balasannya surga. Dan sebaliknya, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak ridha akan ujian tersebut, maka balasannya nerakanya Allah Taala. Karena itu ujian di dunia hanya sedikit. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 apa di sana? Berbaik bersangka kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu baik bagi kita. Dalam surah Al-Baqarah 216 ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian tidak suka, kalian benci. Ada orang yang suka perang, ada pembunuhan, ada pembantaian, ada penyiksaan. Tidak ada orang yang suka perang pada hakikatnya. Tidak ada orang yang suka perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu apa? Kalian benci, jihad maksudnya. Tapi bukan jihad yang sekarang nih. Tidak ada orang seperti itu. Bukan jihad, jahat itu namanya. Kemudian apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian sukai itu buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Ayat ini berkaitan tentang masalah jihad, diwajibkannya kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang musyrikin di rumah kafirin. Tapi bukan khusus tentang masalah jihad pada hakikatnya. Karena pada hakikatnya yang sebabnya sama itu. Orang ketika berjihad, berperang pasti nggak suka. Begitu juga ketika orang ditimpa ujian, cobaan, musibah, pasti tidak suka. Karena itu kaidah usul fikih mengatakan bukan karena diumumin lafaz, la bi khusus sabab. Jadi dilihatnya dari yang namanya keumuman lafaz, bukan dari khususnya sebab. Dimulai dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ketika seseorang berperang pasti nggak suka dirinya, tapi Allah katakan apa? Bisa jadi sesuatu yang kalian senangi, kalian benci itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang kalian senangi, kalian sukai, kalian cintai itu buruk bagi kalian. Lihat musibah yang menimpa kita.
Tidak ada orang yang pada hakikatnya ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan merasa senang. Kita manusia ketika ditimpa nikmat baru merasa senang. Diberikan nikmat berupa rezeki yang banyak, diberikan nikmat berupa anak-anak yang banyak, yang saleh, yang salehah, diberikan nikmat berupa harta kekayaan, pangkat jabatan, itu nikmat. Dan itu manusia senangi. Dan sebaliknya ketika manusia ditimpa ujian, cobaan, musibah, sakit, kelaparan, kesulitan hidup, waktu yang sempit, kemiskinan, kefakiran, manusia pasti tidak suka pada hakikatnya itu. Tapi Allah katakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat ini luar biasa ya. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi, kalian tidak suka ketika ditimpa ini, ternyata itu baik bagi kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian sukai, kalian harapkan untuk bisa mendapatkannya, ternyata itu tidak baik bagi kalian. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Karena itu ketika berdoa ikhwan fillah Allah, jangan cuma keinginan kita. Jangan cuma keinginan kita. Contoh, ketika seseorang, ya Allah berikanlah harta kekayaan kepadaku yang banyak ya Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda tahu ketika Allah berikan harta kekayaan yang banyak kepada Anda di dunia, kemudian Anda akan tetap dekat kepada Allah? Ya Allah berikanlah pangkat jabatan yang tinggi pada diriku ya Allah, supaya aku bisa memberikan yang namanya terbaik bagi agamamu Islam ini. Pertanyaannya, apakah ketika Allah berikan pangkat jabatan tinggi ini, kemudian kalian masih bisa tetap bertakwa kepada Allah atau sebaliknya? Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang dahulu miskin ternyata bisa menengadahkan tangannya ke langit sambil matanya menangis, masya Allah, berdoa kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan kaya, ia tidak kenal dengan nama di masjid, duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena itu disyariatkan dalam Islam yang namanya salat istikharah. Salat istikharah. Tapi sayangnya kaum muslimin pada zaman sekarang ini salat istikharahnya kapan? Kalau mau jodoh dan kalau mau nikah istikharah. Kalau selain nikah nggak pernah istikharah. Padahal kata para sahabat Nabi apa? Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna suratan minal Qur'an, kata para sahabat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tentang doa istikharah itu seperti mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran. Maksudnya apa? Sering, terus. Jadi yang namanya istikharah bukan khusus masalah jodoh, bukan khusus masalah mau nikah, mau zuwat, bukan. Berapa banyak kaum muslimin yang cuma istikharah ini masalah menikah. Karena kata-kata istikharah dalam bahasa Arab, kalau kata-kata ada dalam istikharah dan istikharah, nanti untuk belajar saraf nahwu insyaallah, itu berarti meminta. Istikharah, meminta pilihan dari Allah Azza wa Jalla, itu istikharah. Meminta pilihan yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla, itu istikharah. Karena itu ketika dalam jodoh disyariatkan istikharah agar mana yang terbaik nih. Dan bukan masalah jodoh saja. Ketika antum mau bekerja atau dagang nih, mana yang lebih baik? Atau ketika antum ini menerima satu perusahaan nih, ini perusahaan ini atau perusahaan ini atau yang lain, mana yang paling baik? Allah yang memiliki jadinya, subhanallah. Allah yang memiliki. Contoh, ketika antum hari Ahad menjalan, karena kemana ya? Ke Tanah Abang atau ke Tamrin City. Istikharah dulu deh. Yang ketahuan sebentar aja Allah. Nanti istikharah boleh dalam hal-hal yang perkara mubah. Maksud anda tunjukkan apa? Bahwa istikharah itu bukan hanya perkara jodoh saja, tapi fi kulli umur, dalam setiap urusan gitu. Bisa jadi ketika antum tanpa istikharah di hari Ahad ke Tanah Abang, macet total, masya Allah, nggak bisa bergerak, darah tinggi naik, mati dalam mobil. Alhamdulillah. Karena itu kan disyariatkan yang namanya istikharah. Ini yang ke-8. Apa itu? Yakinlah apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka pasti itu yang terbaik bagi diri kita, ya kawan. Itu yang terbaik insyaallah. Anak kita ini masuk ke sebuah perguruan tinggi misalnya yang terbaik, masya Allah. Ternyata Allah tidak takdirkan perguruan tinggi tersebut nih, ditakdirkan perguruan tinggi yang lain nih.
Bisa jadi perguruan tinggi yang tersebut yang pertama itu tidak baik bagi anak kita. Karena seorang tua pasti selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Bisa jadi yang kedua ini malah yang terbaik bagi dirinya. Bisa jadi yang kedua ini memberikan teman yang baik sama orang ini, sama anak antum. Bisa jadi dengan yang perguruan tinggi yang kedua memberikan lingkungan yang islami, memberikan yang namanya pengajaran agama bagi dirinya. Belum tentu yang pertama seperti itu. Karena itu saya katakan ikhwan, ketika kita berdoa, jangan hanya keinginan kita saja nih, tapi serahkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hal ini kalau memang ini terbaik bagi dirimu, bagi diriku menurutmu ya Allah. Itu sesuatu ketika berdoa ya ikhwan. Itu yang paling terbaik. Walaupun boleh ketika caranya saya Allah berikan rezeki yang halal, boleh, tidak masalah. Tapi ingat ya ikhwan, jangan lupa untuk menyerahkan yang namanya urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan pilihan mana yang Allah pilihkan yang terbaik bagi diri kita, sehingga kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah bimbing dalam kehidupan kita dunia akhirat insyaallah. Ini yang ke-8. Yang ke-9, bisa jadi ujian atau cobaan atau musibah yang kita miliki ternyata mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. dalam surat An-Nisa ayat 19, betul? An-Nisa ayat 19 betul? Dalam surah An-Nisa di ujung ayat surat An-Nisa itu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi sesuatu yang kalian enggak suka ini, kalian benci ini. Wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Tapi ternyata Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak sama sesuatu tersebut. Subhanallah. Contoh ya kan, ketika antum malam hari ingin bangun sholat tahajud, secara beker sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 bablas, Masya Allah. 5-5 ini bablas, kayak 5-5 ini apa bunyi itu, 5-5 ini bablas, matiin gitu, sampai 5. Hatta subuh ini kadang-kadang bablas, alhamdulillah. Tapi ketika seseorang ditimpa ujian, cobaan, musibah, dia bisa bangun malam tanpa beker ya. Betul? Betul ya kan? Dia bisa bangun di malam hari tahajud nih tanpa nyiapin 1 beker pun dia nggak siapin, bisa bangun malam, Masya Allah. Karena apa? Karena dorongan. Dia tahu ketika sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke setiap hari ke langit dunia, kemudian mengabulkan orang-orang yang meminta permohonan kepada dirinya. Subhanallah. Oleh karena itu dia bisa bangun malam mencari waktu-waktu istijabatul doa, waktu-waktu diijabahnya doa. Dia bisa bangun malam, subhanallah. Wallahi ikhwan, ketika seseorang bangun malam itu jauh lebih baik daripada yang namanya seseorang apa? Seseorang ketika tidak tertimpa apa-apa nih, kemudian nggak bisa bangun malam. Bangun malamnya itu nikmat tersendiri ikhwan. Bangun malam ketika antum bisa bangun malam sholat tahajud nih, itu nikmat tersendiri, lebih dari ketika Allah berikan kelonggaran dalam urusan kalian, kemudahan bagi urusan seseorang. Bangun malam ini lebih daripada itu tuh, subhanallah. Allah Akbar. Berapa banyak manusia kaum muslimin yang sulit merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, sulit sholat khusyuk. Lagi sholat ada aja pikirannya tentang masalah dunia lah, tentang masalah kerjaan lah, tentang masalah dagang lah, tentang masalah rumah tangga, macam-macam. Tapi ketika seseorang ditimpa ujian, cobaan, musibah, dia baru bisa merasakan kekhusyuan dalam sholatnya. Betul? Ya, subhanallah. Wa yaj'alullaha fihi khairan katsira, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci ternyata jauh mendatangkan banyak manfaat kepada kalian. Ini diantaranya. Berapa banyak manusia yang Allah berikan cobaan, ujian, musibah, baru ternyata orang tersebut bisa dekat kepada Allah. Dulunya, Masya Allah, orang yang luar biasa, harta kekayaannya, pangkat jabatannya tinggi luar biasa, tapi jauh dari agamanya, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika Allah berikan rezekinya turun, ketika Allah berikan rezekinya seret, sulit untuk mendapatkan dunianya, ternyata dia jauh dekat kepada Allah, baru dekat kepada agamanya. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang seperti ini, berapa banyak orang seperti ini. Berapa banyak orang yang ketika ditimpa sakit baru bisa merasakan kenikmatan bermunajat, berdoa kepada Allah. Ketika dia sehat dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Wa yaj'alullaha fihi khairan katsira. Bisa jadi Allah inginkan kebaikan kepada kalian yang sangat banyak ketika Allah berikan ujian dan
cobaan. Karena itu selalu husnudzan kepada Allah. Ini kuncinya, ikhwan. Selalulah husnudzan kepada Allah. Apa itu husnudzan? Selalu berbaik sangka kepada Allah, bukan sebaliknya. Selalu suudzan, selalu berburuk sangka. Dia contoh sekarang orang ketika anaknya diambil mungkin meninggal, atau sanak familinya yang dia cintai meninggal, banyak orang yang mengatakan, kenapa Allah berbuat seperti ini sama anak? Kenapa Allah tidak adil sama anak? Ya, disanya na'udzubillah min dzalik. Dia tidak ridho, dia tidak sabar akan musibah atau ujian cobaan yang Allah timpakan kepada dirinya. Yakinlah, apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik bagi diri kita, dan yakinlah di balik musibah, di balik ujian, di balik cobaan tersebut pasti ada kebaikan yang sangat banyak yang Allah inginkan kepada kita. Karena itu setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin tidak. Beda sama perbuatan kita nih. Bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau perbuatan Allah pasti benar, perbuatan Allah pasti sempurna, perbuatan Allah pasti ada hikmahnya setiap di balik perbuatan Allah. Ini yang ke 8. 9. Yang 10. Ingatlah bahwa dunia ini tempat ujian, dan manusia yang semakin tinggi imannya maka pasti akan semakin berat ujiannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Ayat ke-1-nya Alif Lam Mim, ayat keduanya ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah, dan mereka tidak dicoba oleh Allah? Tidak, ya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba? Subhanallah. Semakin tinggi iman seseorang, maka pasti akan semakin berat ujian yang akan diterima. Itu sunnatullah, ya kan? Itu sunnatullah. Semakin tinggi iman dan ketakwaan seseorang, maka semakin berat ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujian cobaannya siapa? Para nabi. Para nabi, kalau kita mau pakai fikir logika nih, para nabi yang sudah naik, masya Allah nih, berarti ujian cobaannya pasti nggak ada dong. Tapi tidak, sebaliknya. Ternyata Allah sebaliknya katakan, semakin tinggi iman seseorang, semakin ketakwaannya tinggi, semakin berat ujiannya. Karena itu manusia yang paling terberat ujiannya di atas muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Contoh bagaimana ketika Rasulullah berdakwah di kaumnya di Makkah. Ketika beliau naik ke satu bukit mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, berdakwah tentang Islam. Ketika Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, tuflihu, kalian pasti akan beruntung, kalian pasti akan berbahagia, kalian pasti akan mendapatkan surganya Allah maksudnya. Apa kata pamannya sendiri? Bayangkan nih, pamannya sendiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Dia, makanya Allah abadikan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi engkau yang Abu Lahab yang celaka. Pamannya sendiri yang menentang dakwahnya, bayangkan. Pamannya sendiri yang menentang dakwahnya. Kalau antum lagi ngomong sesuatu nih, menerangkan kepada orang lain, ada satu orang keluarga dekat antum yang ngerap antum sendiri, yang menyerang antum sendiri gitu. Antum bisa bayangkan bagaimana hatinya, bagaimana hati kita tuh. Ini pamannya sendiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah engkau ingin menjadikan Tuhannya cuma satu nih? Inna hadza la syai'un 'ujab. Sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat menakjubkan. Karena konsekuensinya ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, dan mereka tahu nih konsekuensinya nih. Mereka harus menghancurkan paling tidak 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Subhanallah. Lihat ya, semakin tinggi iman seseorang, pasti akan semakin berat ujian dan cobaannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka akan semakin berat ujian dan cobaan. Kemudian telah kita
Misalkan tentang kisah Urwah bin Zubair. Masih ingat? Bagaimana seorang tabi'in yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ana yakin seberat ujian apapun antum nih, seberat ujian apapun antum, nggak mungkin pernah seperti Urwah bin Zubair kemarin ceritakan, subhanallah. Yang satu hari anaknya hilang, bukan cuma anaknya hilang, kakinya harus diamputasi, kemudian harus dicelupkan ke benang minyak panas dan lain sebagainya. Dia tetap bisa mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pilihannya mudah. Engkau masih memberikan 4, engkau memberikan 4 ya Allah, masih menyisakan 3 baru ngambil 1. Memberikan 2 tangan dan 2 kaki maksudnya. Baru ngambil 1 kakinya dan masih menyisakan 3, 2 tangan dan 1 kakinya. Allah Akbar. Biar merasa lebih kira lebih gampang ya. Tapi ketika seseorang ditimpa ujian, cobaan, musibah, di situ iman seseorang akan diuji itu. Apakah dia yakin akan firman Allah dan sabda Rasulullah atau sebaliknya? Berapa banyak orang yang ketika ditimpa ujian, cobaan, musibah, baru imannya kelihatan tuh, baru ketakwaannya kelihatan. Subhanallah. Karena itu yang namanya ilmunya ikhwan adalah harus dipraktikkan, harus diamalkan, bukan hanya teoritis. Bukan hanya teori, kita tahu tentang masalah yang namanya iman itu semakin tinggi, maka semakin berat ujiannya. Seperti apa? Pohon semakin tinggi, anginnya pasti akan semakin kencang. Kita tahu yang namanya ungkapan tersebut. Tapi ketika kita ditimpa ujian, musibah, cobaan tersebut, belum tentu semua orang bisa lulus ya. Belum tentu semua orang bisa lulus. Ingatlah, semakin tinggi iman dan takwaan seseorang, maka pasti akan semakin berat ujian dan cobaannya. Tapi ingat, ketika semakin berat ujian cobaannya dan dia lulus dalam ujian cobaan tersebut, Allahu Akbar, ahla minal asli, lebih manis daripada madu yang akan dinyatakan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dakwahnya menyebar sampai ke tanah sini nih, tanah Indonesia, subhanallah. Dakwahnya menyebar, subhanallah, dengan kesabaran, dengan keridhaan yang terus, masya Allah. Karena memang Allah Azza wa Jalla takdirnya seperti itu. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak. Itu yang ke 10. 11. Yakinlah dalam suatu kesulitan maka Allah menjadikan sedikitnya ada 2 kemudahan. Ayat yang insya Allah antum hafal semuanya. Apa itu? Dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Lihat Allah mengulangnya nih, fa inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulang lagi, inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam Al-Quran ya kan, tidak ada satu huruf yang tidak berguna, tidak ada. Jadi pengulangan dalam Al-Quran, contoh seperti yang namanya dalam surah Al-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah mengulangi 31 kali, pasti ada maknanya. Di antaranya masalah ini, Allah langsung mulanya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti ada maknanya. Gak mungkin dalam Al-Quran, ngapain Allah ulang-ulang nih? Pasti ada maknanya, gak ada satupun dalam Al-Quran yang tidak berguna, gak ada bermanfaat, gak mungkin. Ini bahasa Arabnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lihat, ma'al usri. Kata-kata al-usri ya, al-usri. Fa inna ma'al usri yusran. Untuk belajar nakirah ma'rifah dulu sini. Waduh, belum semua, masya Allah. Ketika ada bahasa Arab, untuk lihat bahasa Arabnya nih, yang pegang ini nanti bisa dia. Fa inna ma'al usri yusran. Lihat, Allah menyelipkan kata-kata al, kalimat kata-kata al di situ dalam kalimat al-usri. Artinya kesulitan al-usri itu. Tapi Allah tidak mengulang kata-kata al dalam yang namanya yusran. Yusran dalam bahasa Arab namanya al tadi itu namanya alif lam ma'rifah. Alif lam untuk mengetahui gitu. Jadi kata-kata al di situ, kemudian yusrannya enggak ada kata-kata al. Tapi ada huruf tanwin, yusran. Dalam bahasa Arab namanya nakirah, masih umum. Nakirah itu maksudnya apa? Umum. Kalau ma'rifah sudah dikenal nih. Sudah enggak umum lagi, sudah khusus, sudah dikenal. Contoh, antum janjian sama orang nih. Kita ketemu di Masjid Al-Fatah ya. Baik.
Sudah antum sampai nih, antum telepon orang itu tuh. Antum di mana nih? Ana fil masjid. Kamu antum ngomong nih, ana fil tanpa menyebutkan ana fi masjid Al-Fattah. Saya di Masjid Al-Fattah, enggak usah, enggak perlu. Antum tinggal sebutan ana fil. Ada iklan ya. Ana fil masjid. Saya sudah di masjid. Orang itu sudah paham. Oh, dia sudah sampai Al-Fattah berarti ini. Paham? Tapi kalau dia sebutkan ana fi masjid, enggak pakai alif lam. Masjid mana nih? Bisa masjid Al-Fattah, bisa masjid Mubashirin, bisa masjid mana? Masjid umum. Masih umum. Gampangnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam al-usri satu kesulitan, ma'a yusra. Allah Azza wa Jalla menyediakan yusran, minimal ada 2 kemudahan. Paham? Paham ya? Lihat, al-usri jelas. Kesulitannya jelas nih. Oh, kesulitannya ini 1. Fa inna ma'al usri yusran. Kemudahannya yusran. Kemudahannya Allah tidak tambahkan alif lam, tapi dinakirahkan, tapi diumumkan. Bukan dikhususkan gitu, dijadikan umum. Berarti kata gampangnya, kalimat gampangnya apa? Sesungguhnya dalam satu kesulitan yang jelas nih, satu kesulitan antum nih, minimal Allah sediakan 2 jalan kemudahan. Itu gampang. Minimal Allah jadikan 2 jalan kan? Minimal loh. Bisa 3, bisa 4 karena umum kan? Bukan jelas. Lihat ya, kalau orang meyakini antum punya masalah 10 nih. 1, 2, 3, 10 masalah antum nih. Yakinlah dalam 10 masalah itu tuh Allah sediakan minimal ada 20 jalan kemudahan. Dalam setiap ini minimal 2 kan? Minimal 2. Bisa 30, bisa 40. Gimana cara antum untuk yang ikhtiar doa sama Allah agar kesulitan antum apa? Dimudahkan. Karena itu yang katakan setiap dalam bahasa Arab dan setiap dalam Al-Quran tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Yang terakhir yang 12. Ingatlah bahwa di balik ujian atau cobaan atau musibah terdapat pahala yang besar yang Allah sediakan, penghapusan dosa seorang dan peningkatan derajat. Ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khatiyah." Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala." Senantiasa ujian, cobaan, musibah akan selalu menimpa seorang yang mukmin beriman, pastinya. Fi nafsihi, pada dirinya, pada jiwanya, wa mali, pada hartanya, wa waladihi, pada anaknya, pasti itu. Yazalul bala, senantiasa selalu, pasti enggak mungkin terputus. Hatta yalqallah wa ma 'alaihi khatiyah, kata Rasulullah, sampai dirinya bertemu dengan Allah tidak mempunyai dosa sama sekali. Allahu akbar. Untuk lihat ini 12 ini akan katakan, yakinlah bahwa yang namanya ujian tersebut, di balik ujian tersebut Allah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa, ajrun 'azim, pahala yang sangat besar, mukaffiru dzunub, pengampunan dosa, penghapusan dosa, rif'at derajat, peninggian derajat seseorang nanti di surga. Subhanallah. Di antara ini nih, senantiasa yang namanya ujian seseorang akan ditimpakan kepada anaknya, kepada dirinya, kepada hartanya, sampai orang ini meninggal dari dunianya, meninggalkan dunia ini nih, wa ma 'alaihi khatiyah, kata Rasulullah, dan dia tidak membawa dosa sama sekali. Allah. Ini di antara manfaat ujian dan cobaan nih. Lihat, ujian cobaan yang Allah berikan masih banyak manfaatnya, bukan sedikit loh. Ini di antaranya, menghapuskan dosa seseorang, memberikan pahala yang besar dengan syarat orang tersebut sabar dan ridha, meninggikan derajat seseorang di surga Allah Taala. Dalam hadis lain, hadis yang sahih riwayat Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW Allah berfirman, hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan." Kata Allah, jika aku menguji hambaku yang beriman, salah satu hambaku yang beriman, kemudian apa? Fahamadani ala ma btalaituhu, kata Rasulullah. Kemudian hamba ini memujiku atas apa yang aku timpakan kepada dirinya, kata Allah. Apa kata Allah Taala? Fa innahu yaqumu min nadji'ihi ka waladathu ummuhu min al-khataya. Maka dia akan bangun dari tempat tidurnya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya bersih dari dosa-dosanya. Allah. Ini manfaat ujian cobaan ya. Kata Allah lah itu siapa? Ketika aku memberikan ujian nih kepada salah seorang hambaku yang beriman,
Fahamadani ala mabtalaitu. Kemudian orang ini ternyata memberikan pujian nih. Kayak kemarin Turun bin Zubair. Memuji Allah dari apa yang Allah timpakan kepada dirinya nih. Ya. Ini bukan mudah, berat, Masya Allah ya. Berat kepada kita ditimpa kita diberikan nikmat aja jarang bersyukur, apalagi ditimpa ujian cobaan bersyukur, Masya Allah. Fahamadani ala mabtalaitu. Fa'innahu yaqumu min madji'ihi kawalathu ummuhu min al-khataya. Maka orang tersebut akan bangun dari tempat tidurnya ketika pagi hari ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya bersih dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini di antara fadilah dari keutamaan dari yang namanya ujian, cobaan, musibah, dapat menghapuskan dosa seseorang, dapat menghapuskan dosa seseorang, dapat meninggikan derajatnya di surga. Ibnu Qayyim katakan bisa jadi ada seorang manusia, kata Ibnu Qayyim, ada seorang manusia yang Allah inginkan orang ini masuk ke surganya Allah yang tinggi luar biasa nih. Tapi amal salehnya nggak nyampe tuh. Maka Allah berikan ujian terus, Allah berikan cobaan, musibah sama orang ini. Kemudian orang ini terus bersabar, terus ridho akan yang namanya ujian musibah yang Allah berikan kepadanya, sehingga naik derajatnya terus di surga, Masya Allah. Karena itu ikhwan, ke-12 kaidah ini antum hafalkan baik-baik, Masya Allah. Antum jangan sampai hilangkan kertas ini, Masya Allah. Karena setiap mukmin dan mukminah pasti tidak mungkin tidak pasti akan diuji di dunianya, nggak mungkin tidak, ya ikhwan. Pasti akan dicoba di dunianya, pasti akan diberikan musibah di dunianya. Ketika antum diberikan ujian, cobaan, musibah, ingat sama 12 kaidah ini. Ingat sama 12 rumus ini ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, agar kita selalu bisa bersabar dan ridha akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang satu pas, insyaallah. Dan harus jalan karena kajian lagi. Allah ta'ala bishawab. Yang benar sedikit bermanfaat bagi anda untuk sekalian. Dan kita termasuk dengan hamba-hamba Allah yang selalu bisa bersabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah bisa masukkan kita dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin wa alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.